Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita ke dalam materi lanjutan yaitu stoikiometri senyawa. Nah, sebelumnya kita tetap mohon pimpinan dari Tuhan supaya kita diberi kesehatan dan diberikan juga kepintaran untuk mengikuti pelajaran hari ini. Dan Ibu tetap berharap seperti yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kalian tetap semangat ya, supaya kita bisa fokus. Baik, anak-anak Ibu sekalian, kita masuk ke dalam stoikiometri senyawa, yaitu kita masuk yang pertama, kita kenal dua istilah rumus ya. Ada yang disebut dengan rumus empiris dan rumus senyawa. Rumus empiris itu menyatakan perbandingan paling sederhana atau perbandingan terkecil dari atom-atom unsur senyawa. Nah, kemudian rumus molekul itu menyatakan jenis dan jumlah atom unsur dalam senyawa. Apa maksudnya? Kita lihat contohnya ya. Iya, kita lihat ya. Misalnya ada senyawa namanya etuna. Itu rumus molekulnya adalah C2H2. Maka rumus empirisnya itu adalah CH. Ingat sekali lagi, rumus empiris itu perbandingan paling sederhana atau terkecil ya. Sedangkan rumus molekul itu menyatakan jumlah atom-atom penyusun suatu senyawa yang jumlah sebenarnya. Jadi misalnya etuna itu terdiri dari 2 atom C dan 2 atom H. Rumus empirisnya perbandingannya C2H2 itu indeksnya 22 itu bisa kita sederhanakan menjadi 1 ya, itu yang paling sederhana. Nah, kemudian benzena, senyawa benzena itu rumus molekulnya adalah C6H6. Nah, rumus empirisnya juga CH. Jadi kita ambil perbandingan paling kecil atau sederhana ya. Nah, etana C2H6, maka paling sederhananya adalah CH3. Etena C2H4, rumus paling sederhananya adalah CH2, itu rumus empirisnya. Jadi ingat sekali lagi rumus empiris itu adalah menyatakan rumus perbandingan paling sederhana ya. Kemudian formaldehid itu rumus molekulnya itu HCHO atau bisa juga ditulis CH2O. Sama ya. Maka rumus empirisnya adalah CH2O juga. Jadi rumus empiris sama dengan rumus molekul. Kenapa? Karena perbandingannya sudah paling sederhana. Misalnya lagi, asam asetat. Itu rumusnya adalah CH3COOH atau bisa juga kita tulis C2H4O. Oke, apa rumus empirisnya? Ya, karena C2H4O itu masih C2H4O2 masih bisa kita sederhanakan. Masing-masing angka indeks itu kita bagi 2. Jadi rumus empirisnya apa? Iya, CH2O. Nah, sekarang kita masuk air. Jadi sebelum kita masuk lanjutannya, jadi rumus empiris itu bisa beberapa senyawa rumus empirisnya sama, karena itu bukan rumus sebenarnya ya nak, tapi itu adalah rumus perbandingan terkecil atau paling sederhana dari atom-atom penyusun suatu senyawa. Sedangkan rumus sebenarnya itu adalah rumus molekul. Nah, air H2O. Rumus empirisnya H2O juga. Karena itu merupakan perbandingan paling sederhana ya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana menentukan rumus empiris. Ya, ingat sekali lagi karena rumus empiris itu adalah perbandingan mol ya. Mol atom unsur penyusunnya. Maka untuk menentukan rumus empiris itu langkah yang harus kita ambil dulu adalah tentukan dulu jumlah mol masing-masing unsur. Sudah kita pelajari mol kemarin ya, massa per mR. Sesudah kita menentukan mol masing-masing unsurnya,
maka baru kita buatlah perbandingan mol atom unsur-unsurnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ya. Dari suatu hasil analisa kualitatif, itu biasanya menentukan unsur-unsur, dan kuantitatif itu biasa menunjukkan besarnya atau satuan atau massa yang dikandung oleh suatu unsur dalam satu senyawa. Maka diperoleh dalam 3 gram suatu senyawa terdapat 1,2 gram karbon, 0,2 gram hidrogen, dan sisanya adalah oksigen. Maka tentukanlah rumus empiris senyawa tersebut jika diketahui massa atom relatif H itu sama dengan 1 dan massa, ini ada yang keliru diketikkan Ibu ya. Massa atom relatif C itu 12, H sama dengan 1, O sama dengan 16 ya. Sorry. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan rumus empirisnya? Kita ikuti langkah pertama tadi ya. Tentukan jumlah mol masing-masing unsur. Ya, kita masuk ke massa mau menentukan mol karbon ya. Tadi kita ketahui massa karbon itu adalah 1,2 gram. Nah, anak-anakku tolong diperhatikan semua ke PowerPoint Ibu ya. Massa kalau bisa, bukan kalau bisa. Silahkan kalian ambil juga kertas dan pulpen supaya bisa kita sambil mencari nanti ya. Karena ada nanti soal-soal yang kita akan mau bahas bersama. Massa karbon sama dengan 1,2 gram. Maka mol karbon itu adalah massa karbon dibagi MR atau AR, sorry, karena unsur dia AR ya. Massa karbon dibagi AR karbon, yaitu 1,2 gram dibagi 12. 12 itu adalah AR karbon ya. Maka dapatlah hasilnya mol karbon itu 0,1 mol. Massa hidrogen itu tadi diketahui 0,2 gram. Maka mol hidrogen adalah 0,2 dibagi 1 gram per mol atau AR daripada H. Itu hasilnya 0,2 gram, 0,2 mol. Sekarang kita mau lihat berapa mol oksigen. Perhatikan ya nak. Tadi massa keseluruhan itu adalah 3 gram. Massa karbon 1,2 gram. Massa hidrogennya 0,2 gram, sisanya adalah oksigen. Berarti massa oksigen adalah massa keseluruhan dikurang massa karbon dan massa hidrogen, yaitu 1,6 gram. Dari sini kita dapat mol oksigen itu adalah 1,6 gram dibagi AR oksigen, yaitu 16 gram per mol. Maka dapat hasilnya mol oksigen itu adalah 0,1 mol. Yuk, sekarang kita masuk ke langkah kedua. Tadi katanya langkah kedua, tentukan perbandingan mol masing-masing unsur. Kita lihat ya, jumlah mol karbon banding hidrogen banding oksigen itu adalah 0,1 banding 0,2 banding 0,1. Nah, ini adalah perbandingan sederhana tapi tidak bulat ya. Jadi kita kemarin sudah pelajari bahwasanya perbandingan itu harus bulat dan sederhana. Nah, kita bulatkan dia menjadi 1 banding 2 banding 1. Maka dapatlah rumus empiris senyawanya adalah C1H2O1. Dalam penulisan rumus, ingat ya anakku, angka 1, indeks 1 itu tidak perlu kita tulis ya. Jadi rumus empirisnya adalah CH2O. Bisa paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, misalnya kita ambil salah satu contoh lagi. Bahan penyedap makanan atau yang kita sebut dengan monosodium glutamat, Ajinomoto dan lain sebagainya bahan penyedap itu terdiri dari 13,6% natrium, 35,5% karbon, 4,8% hidrogen, dan 37,8% oksigen. Pertanyaannya, tentukan rumus empiris senyawa tersebut.
kita ikuti langkah-langkah seperti yang tadi. Ingat ya anakku, persen itu juga bisa menunjukkan massa. Ya. Jadi natrium itu 13,6%. Maka mol natrium itu adalah persen massanya, yaitu 13,6 gram dibagi massa atom relatifnya 23. Maka dapatlah molnya 0,59 mol. Karbon itu 35,5 dibagi 12, AR karbon. Maka dapat diperolehlah mol karbon itu 2,96. Sedangkan hidrogennya tadi persennya adalah 4,8%, maka mol hidrogen itu adalah 4,8 dibagi 1 gram per mol, maka hasilnya 4,8 gram, dan seterusnya. Oksigen 37,8%, maka mol oksigen itu 37,8 dibagi dengan AR oksigen yaitu 16, maka diperolehlah hasilnya adalah 2,36 mol. Sekarang kita masuk ke langkah keduanya. Jumlah mol Na dibanding karbon, dibanding hidrogen, dibanding oksigen, maka hasilnya itu adalah 0,59 ya dibagi atau berbanding 2,96 berbanding 4,8 berbanding 2,36. Kita bulatkan dia menjadi, jadi cara pembulatannya Ibu rasa kalian sudah paham ya. Dibagikanlah kepada bilangan atau pembanding yang terkecil dari 4 jumlah mol ini, maka yang terkecil adalah mol natrium yaitu 0,59. Maka kita bagikanlah semua jumlah mol ini dengan 0,59. Jadi dapatlah bandingannya adalah 1, kenapa? 0,59 dibagi 0,59. Ya. Hasilnya 1, 2,96 dibagi 0,59 hasilnya 5, 4,8 dibagi 0,59 hasilnya 8, 2,36 dibagi 0,59 hasilnya 4. Maka dapatlah perbandingan natrium, karbon, hidrogen, dan oksigen itu adalah 1:5 banding 8 banding 4. Jadi, sudah kita katakan tadi, rumus empiris itu adalah rumus perbandingan terkecil dari unsur-unsur penyusun suatu senyawa. Maka pada monosodium glutamat atau MSG, rumus empirisnya adalah Na. Ingat ya, Na tadi 1, jadi satunya nggak perlu kita tulis. Rumus empirisnya adalah NaC5H8, maaf. NaC5H8O4. Cukup mudah ya anakku ya. Ya, coba nanti kalau ada soal-soal yang lain nanti Ibu akan berikan dalam tugas supaya dikerjakan. Semakin banyak kamu berlatih, maka akan semakin gampang kamu menghitung soal-soal berikutnya ya. Kemudian kita ambil contoh ketiga. Ini contoh ketiga nanti sebagai tugas rumahnya. Coba nanti kalian hitung ya bagian nomor 3A dan B. Suatu senyawa terdiri dari unsur kalium dan krom dan oksigen. Kromium ya. Dalam senyawa yang bagian A itu kaliumnya 26,53%. Kromiumnya 35,37%, dan sisanya adalah oksigen. Ingat ya anakku, supaya jangan bingung nanti, jumlah seluruh persen dalam suatu senyawa itu harus 100%. Jadi misalnya di senyawa di bagian A ya, kaliumnya 26,53%. Kromiumnya 35,37%. Maka oksigennya adalah 100% dikurang 26,53 dikurang lagi atau 100% dikurang 26,53% dikurang 35,37%. Itulah nanti persen daripada oksigen. Lalu untuk langkah selanjutnya kamu tinggal ikuti seperti contoh 1 dan 2 tadi. Baik. Sudah bisa ya anakku ya?
Oke, lanjutan dari rumus empiris, kita akan menentukan rumus molekul. Kalau misalnya rumus molekul itu kita buat singkatannya RM. Rumus empiris itu kita buat singkatannya RE misalnya ya. Rumus molekul menyatakan jenis dan jumlah atom dalam suatu senyawa. Maka kita bisa rumuskan rumus molekul itu sama dengan rumus empiris N kali. Jadi harga N nanti itu tergantung kepada massa molekul relatif atau MR senyawa. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan contoh berikut ya. Nomor 1. Suatu senyawa mempunyai rumus empiris CH2O. Dan diketahui massa molekul relatifnya atau MR-nya itu sama dengan 60. Maka tentukanlah rumus molekul senyawa tersebut. Ya. Nah, rumus molekul itu sama dengan rumus empiris N kali. Atau sama dengan rumus empirisnya tadi CH2O N kali ya. Maka MR CH2O ini N kali ini adalah 60. Jadi kita hitung ya. Nah, ini ada kesalahan ini. Sebentar ya anakku ya. Ini 12 itu ARC ya, 12 ditambah 2. 2 ini dari mana? 2 ini adalah dari jumlah atom H ya dikali dengan AR. Jadi ini ada kesalahan ini. Oke, ibu lisankan saja ya. Ya. Jadi CH2O ya. C 1 kali 12, 12 ditambah 2 kali 1, 1 itu adalah ARH, 2 ditambah 1 dikali 16. Berarti 16 ya. Jadi tanda sama dengan ini diganti anakku nanti di catatan ya. Jadi 16 berarti 12 ditambah 2 ditambah 16 dikali N itu sama dengan 60. Berarti 12 tambah 2 tambah 16 itu 30 kali N sama dengan 60, maka N sama dengan 2. Ya. Berarti rumus molekulnya adalah CN. Rumus molekulnya adalah CH2ON kali sama kita gantikan N-nya dengan 2. Berarti rumus molekulnya adalah CH2O2 kali ya. CH2O2 kali. Jadi N sudah kita peroleh tadi hasilnya adalah 2. Maka rumus ini juga bisa kita ganti menjadi C2H4O2. Ya, jadi kita kalikan, sekali lagi Bu katakan, rumus molekulnya menjadi CH2O2 kali. N-nya sudah kita ganti dengan 2. Atau bisa dia menjadi C2H4O2. Paham ya? Oke, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat dalam soal berikutnya ini ya. Dalam 7,5 gram suatu senyawa hidrokarbon, kalau katanya hidrokarbon, itu berarti senyawa itu hanya terdiri dari unsur C dan H. Nah, kita belum tahu apa rumusnya ini, maka kita buat saja istilahnya adalah CXHY. Nanti kita akan tentukan indeksnya ini berapa X, berapa Y. Nah, dalam 7,5 gram senyawa hidrokarbon ini terdapat 6 gram karbon. Berarti hidrogennya adalah 7,5 dikurang 6 gram. Nah, katanya massa molekul relatif atau MR senyawa itu adalah 30. Sekarang tentukanlah rumus empiris dan rumus molekul senyawa tersebut. Ingat ya anakku, untuk menentukan rumus molekul harus dulu tahu rumus empiris. Ya. Oke, sekarang kita perhatikan. Massa karbon itu 6 gram, maka mol karbon adalah 6/12 ya.
Sudah bisa paham ya, 12 itu dari dari AR. Jadi dapat molnya adalah 0,5. Massa hidrogennya adalah 1,5 karena 6 gram, massa seluruhnya adalah 7,5. Karbonnya 6 gram, maka hidrogennya 1,5. Maka mol hidrogen itu adalah 1,5 per ARH, yaitu 1, diperolehlah hasilnya 1,5 mol. Lanjut seperti yang tadi kita lakukan, buatlah perbandingan jumlah mol karbon dan hidrogen, yaitu 0,5 dibanding 1,5, atau kita bulatkan yang paling sederhana dia adalah 1 banding 3. Dari sini kita langsung dapat rumus empirisnya adalah C1H3. Nah, langkah berikutnya untuk menentukan rumus molekul sama seperti yang tadi sudah kita bahas di contoh sebelumnya. Rumus molekul itu adalah rumus empiris N kali. Nah, kita dapat tadi rumus empirisnya CH3 ya, N kali. Nah, sekarang kita perhatikan MrCH3N kali itu tadi diketahui adalah 30. Ya, kita buat lagi. C itu 12, AR-nya ya. H 1 dikali 3 ya. N kali sama dengan 30 ya. 12 tambah 3 15 N sama dengan 30. Iya, sekarang sudah dapat N-nya sama dengan 2. Jadi, rumus senyawa tersebut adalah CH3 2 kali atau C2H6 atau etana namanya ya. Bisa paham ya anak ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada 2 tugas nanti coba kalian kerjakan di rumah. Ini yang nomor 3. Nomor 3 ini persis sama ya dengan contoh nomor 1 dengan nomor 2 tadi ya. Di sini diketahui C-nya 85%, H-nya itu sisanya berarti H itu adalah 100% kurang 5 lalu kurang 85% berarti 15%. Nah, MR-nya diketahui 56. Sekarang tentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa. Yang keempat, suatu hidrokarbon lagi ya, berarti ada CH saja rumusnya, nanti kita tentukan indeksnya, berapa X, berapa Y. Nah, suatu senyawa hidrokarbon ini berbentuk gas terdiri dari 80% karbon dan sisanya berarti 20% hidrogen karena hanya ada karbon dan hidrogen. Katanya tentukan rumusnya, rumus empirisnya. Nah, sama ya, untuk ini sama dengan tahap nomor 3, sama dengan contoh soal nomor 2 dan 1. Dari rumus empiris ini, kita nanti peroleh, sesudah kita peroleh rumus empiris, katanya tentukanlah juga rumus molekulnya jika diketahui. Nah, ini kita kembali ke materi yang sudah kita bahas sebelumnya, itu tentang volume molar. Jika diketahui massa 1 liter senyawa pada keadaan apa ini? Iya ya, standar temperature and pressure atau STP. Ingat ya nak, 1 mol suatu senyawa volumenya adalah 22,4 liter pada keadaan standar ya. Jadi pada keadaan STP 1 liter, nah perhatikan ya, ini bukan 1 mol di dalam soal. 1 liter senyawa itu massanya adalah 1,34. Nanti apa yang kita mau cari dari sini? Dari sini kita akan memperoleh mol. Dari mol kita akan memperoleh MR. Dari MR baru kita bisa tentukan rumus molekulnya. Oke, jadi dalam soal ini nanti kita akan mencari dulu sudah dapat rumus empiris, maka kita hitung MR. Dari MR baru kita bisa tentukan rumus molekulnya. Oke. Bisa paham ya? Oke, kalau tidak paham nanti tolong boleh ditanya ketika mengerjakan, juga boleh dihubungi ibu ya, biar lebih jelasnya. Selanjutnya, kita akan masuk dalam menentukan kadar suatu unsur dalam senyawa. Kadar itu sudah kita kemarin pelajari, ada yang dalam bentuk persen, ada yang dalam bentuk
part per million atau bagian per sejuta. Kita makan barsuk dalam persen dulu ya. Untuk menghitung kadar unsur dalam suatu senyawa, rumus yang kita pakai adalah kadar unsur, entah unsur apapun nanti yang ditanya dalam soal, itu sama dengan X dikali AR unsur dibagi MR senyawa dikali 100%. Kalau ini kita mau cari dalam persen. Nanti kalau kita mau cari dalam ppm atau BPJ atau bagian per sejuta, ini tinggal dikalikan 10 pangkat 6 ya, kali sejuta. X yang dimaksudkan di sini adalah jumlah atom unsur tersebut. Ya, jadi misalnya H2O berarti X dari H itu adalah 2. Oke. Nah, kita masuk contohnya. Di contoh ini pasti akan lebih semakin jelas. Sukrosa itu rumus molekulnya itu adalah C12H22O11. Katanya, tentukanlah kadar masing-masing unsur dalam molekul tersebut. Jadi tentukanlah kadar C, kadar H, kadar O. Nah, untuk mencarinya kita gunakan rumus ini tadi. Berarti kita hitunglah dulu berapa MR sukrosa. C12H22O11 kita kalikan dengan AR ya. ARC12, ARH1, ARO16 berarti 12 dikali 12 ditambah 22 kali 1 ditambah 11 kali 16 itu hasilnya adalah 342. Jadi MR senyawanya 342. Nah, sekarang baru kita hitung satu-satu. Kadar C, kadar karbon sama dengan X dikali ARC. Dibagi MR senyawa dikali 100%. X itu indeksnya ya, di rumus itu X itu adalah 12. Ya, ini kan 12 ya. Nah, dikali 12 karena ARC itu juga 12. Dibagi 342 MR-nya tadi. Dikali 100% dapatlah hasilnya 42,1%. Kemudian kadar H sama seperti pengerjaan bagian menghitung kadar C tadi. X dikali ARH. Sekarang X di sini adalah indeks daripada H. Yaitu 22. Jadi 22 dikali 1 dibagi 342 dikali 100%. Hasilnya 6,4%. Kemudian kadar O, oksigen, sama 11. 11 itu adalah indeks dari O dikali dengan ARO16 dibagi 342 kali 100% sama dengan 51,5%. Untuk mengkoreksi hasil hitungan kita ini benar atau tidak, nanti hasil akhirnya ini, hasil akhir semua persen ketiga unsur ini harus 100%. Oke, itu tadi untuk menentukan kadar unsur dalam senyawa ya. Nah, ini ada 2 senyawa, yaitu amonium sulfat atau NH4 2 kali SO4. Ada lagi satu lagi senyawa kompleks yaitu K4FeCN 6 kali. Tentukanlah persentase kadar masing-masing unsur dalam senyawa. Jadi ini tidak Ibu beritahu berapa AR-nya. Nanti kamu bisa lihat sambil berlatih membuka kembali sistem periodik unsur kita ya anakku ya. Oke, nanti itu jadi tugasnya. Kemudian untuk selanjutnya itu kita kalau tadi menentukan kadar, sekarang kita menentukan massa. Bagaimana menentukan massa unsur dalam suatu senyawa? Ya. Nah, rumusnya sama, hanya saja di sini tidak kita kalikan 100%, tapi kita kali dengan massa senyawa. Jadi massa unsur itu sama dengan X, tetap ya, indeks jumlah atomnya, unsur tersebut dibagi MR senyawa dikali massa senyawa. Ya, perhatikan kita menentukan massa, bukan menentukan kadar. Ya. Oke. Contohnya, tentukanlah massa Al, S, dan O pada senyawa aluminium sulfat atau Al2SO4 3 kali jika diketahui AR-Al-nya 27, S-nya 32, dan O 16.
Langkah pertama tetap kita hitung dulu. MR senyawanya adalah AL, indeksnya 2, 2 dikali AL, berarti 2 kali 27. S itu 3 ya, ini 3 kali, berarti dikali ARS, berarti itu 32. O itu 12, karena SO4-nya 3 kali ya, berarti O-nya juga 3. O-nya yang 4 ini 3 kali, berarti 12 kali 16 sama dengan jumlah seluruhnya adalah 342. Oke, sekarang kita masuk seperti rumus mencari kadar tadi, tapi gantilah dengan dikali massa. Massa AL yaitu 2. 2 itu dari mana? Karena indeks AL itu 2. Dikali AL itu 27, berarti 2 dikali 27 dibagi MR AL2SO4 itu adalah 342, dikali massa AL2SO4 3 kali itu adalah 171 kg, maka massa AL itu adalah 27 kg. Begitu juga dengan massa S, belerang 3, karena S itu indeksnya 3 ya, ini 3 kali, dikali dengan AR-nya, ARS itu adalah 32, dibagi 342 dikali 171 atau massa senyawa, maka hasilnya 48 kg. Begitu juga dengan massa O, diperolehlah hasilnya 12 dikali 16, kenapa 12? Karena jumlah O di sini adalah 12 ya, 4 kali 3, dikali AR-nya 16, maka dapat hasilnya dibagi 342 dikali 171 kg atau massa senyawa, maka hasilnya 96. Nanti dicek kembali hasil perhitungannya. Jumlah masing-masing massa aluminium, massa belerang, dan massa O ini harus berapa? Iya, harus 171. Ya kan, karena senyawa secara keseluruhan adalah 171 kg. Kalau tadi persen harus 100%, maka ini adalah seharus seberat senyawanya ya, massanya, massa senyawa. Oke, sebagai tugas nanti untuk kamu berlatih di rumah, hitunglah massa nitrogen yang terdapat dalam 100 gram kalsium nitrat. Oh, ini Ibu sengaja tidak kasih rumusnya, supaya kita juga berlatih ya, mengingat rumus, membuat rumusnya ya. Nanti kalian cari dulu apa rumus dari kalsium nitrat, baru sama dengan contoh nomor 1 ini, kamu tinggal ikuti langkahnya. Sekarang pertanyaannya cuma satu kok, nakku. Cuma hanya menentukan nitrogen. Kalau kalian menentukan juga semua yang ada nanti dalam senyawa itu, ya itu bagus sekali. Ya, ini sesuai soal yang Ibu minta cuma nitrogen. Oke? Bisa ya, paham ya nak? Ya, sekarang kita masuk dalam penentuan yang selanjutnya. Menentukan massa senyawa berdasarkan massa salah satu unsur pembentuknya. Ini kebalikan dari menentukan massa unsur. Kalau tadi massa unsur yang kita tentukan, sekarang kita menentukan massa senyawa berdasarkan massa salah satu atom pembentuk unsur pembentuknya. Tinggal kita balik rumusnya. Kalau tadi kita cari massa unsur, sekarang kita cari massa senyawa. Maka massa senyawa sama dengan ya MR senyawa dibagi X dikali AR unsur X. Tetap ya. Oh sorry, ya, AX unsur, AR unsur apa yang ditanya ya. X ini tetap jumlah angka indeks ya, jumlah atom dalam suatu senyawa tersebut. Oke, dikali massa unsur X. Oke, kita perhatikan. Berapa gram massa asam sulfat? Asam sulfat itu rumusnya H2SO4 yang dapat dibuat dari 64 gram belerang. ARH sama dengan 1, S32, dan O16. Lama-lama yang sering-sering disebut ini kan sudah bisa dihafal ya anakku ya. Iya,
Massa atom relatif ini sering sekali H, S, O, karbon, natrium, magnesium. Itu nanti akan dengan sendirinya kita akan bisa menghafalnya. Kalaupun tidak, itu nanti akan biasanya diberitahu dalam soal. Jadi nggak perlu repot ya. Oke, kita lihat rumus MR senyawa. Oke, kita cari MR senyawanya. 2 apa tadi? Jumlah atom H dikali ARH1 ditambah 1, S-nya itu jumlahnya 1 dikali ARS 32 ditambah 4 itu jumlah atom O dikali ARO 16, maka dapatlah hasilnya 98. Sekarang yang ditanya adalah massa senyawa. Senyawanya adalah H2SO4 ya. Berarti massa H2SO4 sama dengan MR senyawa. MR senyawanya tadi sudah dapat dalam perhitungan itu adalah 98 dibagi AR unsur yang ditanya. Yang diketahui masanya, Yang diketahui masanya itu adalah belerang. Makanya dibagi dengan belerang. AR belerang itu adalah 32. Karena jumlahnya cuma 1, maka 1 kali 32 sama dengan 32. Massa belerang itu adalah 64 gram. Ya, jadi MR senyawanya 98 dibagi X dikali AR unsur X. Karena X-nya S ini adalah 1, AR unsur S itu 32, 1 dikali 32 sama dengan 32. Baru dikali 64 gram yaitu massa S. Maka dapatlah diperoleh 196 gram. Dengan kata lain, kalau kita buat kata-katanya, dari 64 gram belerang dapat dihasilkan 196 gram asam sulfat. Ya. Oke. Selanjutnya untuk contoh kedua, ini nanti coba kalian hitung dengan cara yang sama. Dan nanti untuk yang nomor 3, ini kita akan buatkan kuisnya ya anakku ya. Oke, sampai sekian dulu pelajaran kita hari ini. Selama pembelajaran kita ini kalian boleh bertanya lewat WA atau lewat Telegram atau lewat GC juga, sehingga semua yang sudah diajarkan ini bisa kalian pahami, dan Ibu tetap berharap kalian tetap rajin berlatih ya anakku ya. Tetap semangat, tetap sehat, supaya kita bisa berprestasi lebih baik sekalipun di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, pesan Ibu selalu hindari keluar rumah kalau tidak perlu, hindari kerumunan, dan tetap pakai masker kalau harus keluar rumah maupun dalam rumah ya. Terima kasih, selamat bekerja, tetap semangat.